Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Fadil Mubarok dari semester 1. Saya akan menjelaskan materi tentang etika lingkungan hidup yang berjudul Bau Busuk Limbah Pabrik Pencemaran Bengawan Solo. Pengertian etika lingkungan. Etika lingkungan adalah penuntun tingkah laku yang mengandung nilai-nilai positif dalam rangka mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan. Etika lingkungan mempersoalkan bagaimana sebaiknya perbuatan seseorang terhadap lingkungan hidupnya. Dengan adanya etika lingkungan, manusia hanya mengimbangi hak dengan kewajiban terhadap lingkungan, tetapi juga membatasi tingkah laku dan upaya untuk mengendalikan berbagai kegiatan agar tetap berada dalam batas kepentingan lingkungan. Kronologi pencemaran di Kali Gupit yang menuju Sungai Bengawan Solo. Warga dusun Ngepos di Wonogiri yang bertetangga dengan Sukoharjo mengeluhkan limbah PT RUM kemungkinan telah membuat air sumur tercemar dan bau. Dan selanjutnya pada tanggal 13 dan 15 Mei 2020 diambil sampai baku mutu air di lokasi pipa bocor Kali Gupit, parit belakang pabrik dan mulut pembuangan limbah PT RUM di Bengawan Solo. Selanjutnya hasil menunjukkan bahwa kandungan sulfida di lokasi pipa bocor Kali Gupit melebihi batas baku mutu. Sekretaris PT Rayon Utama Makmur Bintaro Dibyo Saputro membantah perusahaan mencemari lingkungan. Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Sukoharjo, Purwanto berkata, pipa bocor di PT RUM adalah kesalahan, tapi bila pipa segera diperbaiki, katanya persoalan bisa kelar seketika. Kronologi pencemaran di Kali Langsur yang juga menuju Sungai Bengawan Solo. PT Sritex memiliki saluran-saluran pembuangan limbah dari selokan di belakang pabrik menuju Sungai Kali Lungsur. Selanjutnya hasil uji laboratorium sampel air yang diambil pada 15 Mei lalu menunjukkan tingkat kebutuhan oksigen hayati di Kali Langsur melebihi batas baku mutu. Warga memprotes pembuangan limbah Sritex sejak 2020 tahun lalu sejalan gerakan reformasi. Saat itu ternyata limbah telah mencemari lingkungan sejak tahun 1991. Selanjutnya Sritex meredam protes dengan memberi kompensasi, salah satunya memberikan uang seharga 200 juta ke 13 kampung. Pada 2007 sampai 2009, warga kembali melakukan protes besar-besaran dipicu dari fenomena piadu ikan serikat dan mengembangkan ke permukaan. Selanjutnya saat warga beramai-ramai mencebur ke kali untuk mengambil ikan-ikan itu, terjadi malapetaka. Kulit kaki mereka gatal-gatal, panas dan mengelupas. Selanjutnya pencemaran oleh 3 pabrik lain di Sungai Bengawan Solo. Pabrik tekstil lain di Sukoharjo yang membuang limbah ke Bengawan Solo adalah PT Tifountex. Perusahaan ini membuang limbah melalui saluran air di belakang pabrik tertutup semak rimbun. Pihak Tifountex belum menjawab upaya konfirmasi dan surat permintaan wawancara belum direspon. Di tempat lain, limbah industri berwarna coklat keruh dan berbau
mengucur deras ke Sungai Seroyo, salah satu anak Sungai Bengawan Solo. Limbah itu berasal dari saluran pembuangan PT Indo Akidatama. Bersebelahan dengan pabrik produsen bahan kimia ini ada PT Sari Warna Asli Tekstil Industri Unit 1 yang membuang limbah ke Sungai Seroyo. Hasil uji sampel di kedua pabrik melebihi batas baku mutu. Pihak Sari Warna Asli Tekstil Industri Unit 1 belum memberikan penjelasan. Penyebab masalah. Limbah PT Rum. Limbah PT Rum di Kali Gupit tampak berbusa, berwarna hijau, hitam, kuning, dan berbau telur busuk. Kulit warga pun gatal saat terkena air dan ikan pun bertebaran tanpa nyawa. Warga mencurigakan hal tersebut terjadi karena jalur pipa PT Rum bocor. Kali Gupit memiliki tingkat kandungan sulfida di masing-masing lokasi itu mencapai 0,8, 0,6, dan 1. Ketiganya melebihi batas baku mutu sebesar 0,3. Sementara tingkat kebutuhan oksigen kimiawi mencapai 958,8, yaitu lebih dari 6 kali lipat batas baku mutu sebesar 150. Kompensasi. Sritex meredam protes dengan memberi kompensasi. Salah satunya membagikan 200 juta rupiah ke 13 kampung, tetapi itu belum cukup karena yang warga butuhkan adalah tindakan untuk memperbaiki sistem pembuangan limbah agar tidak merugikan warga sekitar. Penyebab masalah yang kedua, limbah PT Indo Akidatama. Di Sungai Seroyo, limbah industri berwarna coklat keruh dan berbau estanol. Limbah itu berasal dari saluran pembuangan PT Indo Akidatama. Bersebelahan dengan pabrik ini ada PT Sari Warna Asli Tekstil Industri Unit 1 yang membuang limbah ke Sungai Seroyo juga. Hasil penelitian dari kedua tempat pembuangan limbah PT tersebut memiliki kandungan sulfida dan BOD yang melebihi batas baku mutu. Evaluasi Gubernur. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi lokasi pembuangan limbah tersebut dan memberi peringatan kepada PT yang sistem pembuangannya masih belum memenuhi standar. Apabila setelah 1 tahun tidak ada perubahan, maka akan dikenakan denda. Analisa saya, kasus tersebut adalah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan yang membuang limbah pabrik yang dibuang ke kali. Jika dilihat dari etika bisnis, merupakan hal yang salah dan merugikan banyak pihak. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU PPLH nomor 23 tahun 1997 adalah suatu produk negara, pemerintah, dan legislatif untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, sekaligus memberi perlindungan hukum bagi masyarakat agar selalu dapat terus hidup dalam lingkungan hidup yang layak dan sehat. Kesimpulan dan solusi. Terjadinya pencemaran lingkungan di Bengawan Solo akibat limbah pabrik yang menimbulkan bau busuk di daerah sekitarnya. Pencemaran sungai yang bermuara di Bengawan Solo ini terjadi di Kali Gupit dan di Kali Langsur. Hal ini ditimbulkan dari kelalaian dan beberapa pabrik diantaranya PT Rum, PT Sri Rejeki Isman, dan PT Indo Akidatama.
Pencemaran limbah tersebut disebabkan juga oleh beberapa faktor, yaitu jalur pipa PT Rum bocor dan mengalir ke sungai. Yang kedua, keterbatasan alat dan sumber daya manusia hingga membuang limbah secara ilegal. Karena hal-hal tersebut menyebabkan keresahan dan kerugian bagi masyarakat sekitar. Karena dari pencemaran yang terjadi mengakibatkan timbul penyakit gatal-gatal hingga kulit kaki warga yang masuk ke sungai ini panas dan mengelupas, hingga ketakutan warga jika air sumur mereka ikut tercampur oleh limbah pabrik tersebut. Oleh karena itu, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Di antaranya, yang pertama, warga desa membangun sistem pengolahan air tanah dengan bantuan pemerintah desa. Yang kedua, inspeksi yang telah dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ke lokasi pembuangan limbah juga memberikan peringatan lisan kepada pengelola pabrik. Yang ketiga, jika pabrik masih melanggar dan membuang limbah pabrik secara ilegal dan tanpa izin, maka akan dibawa ke pengadilan. Yang keempat, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda sampai 3 miliar bagi pelaku pencemaran. Hal itu bisa diterapkan jika sanksi administratif tidak dipenuhi atau pelaku usaha melakukan lebih dari sekali pencemaran. Regulasi yang sama memberi wewenang menteri dan kepala daerah menjatuhkan sanksi administratif kepada pengurus perusahaan jika melanggar pelanggaran izin lingkungan. Sekian dari saya, Ridho Padil Mubarok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.